Ya, shalom, selamat malam. Ya, saudara, jadi saya baru sampai, ya, masih ngantuk sekali tadi karena transit pesawatnya, ya, dari daerah saya masih transit dulu Makassar, baru dari Makassar ke Balikpapan, ya, jadi tidak bisa datang on time, tetap tepat jam 7. Jadi mohon dimaklumi, bukan terbiasa terlambat, ya, tapi memang ya tidak bisa kita bilang, Pak, saya ada pelayanan, tolong pesawat lebih cepat. Tidak bisa, ya, itu belum mungkin tidak levelnya, ya, untuk mengatur pesawat, ya kan. Itu juga jalan tol belum jadi, ya, sehingga jalan nggak bisa ngebut, saudara, ya. Itu bedanya, makanya bangsa yang sedang berkembang dengan bangsa yang sudah maju. Ya, kalau misalnya kita di Prancis itu tolnya unlimited, saudara, kecepatannya. Itu jadi kami pernah bawa mobil 220, ya, dari Belanda ke Paris. Sudah rasanya bangga sekali, bisa kecepatan 220 stabil. Tiba-tiba dari sebelah gitu, nempel, cuma noleh, terus bung, hilang. Ferrari, saudara. Ya, dia bisa 300 sekian kilo per jam, sedangkan kita naik BMW maksimal 200 sekian. Dari Balikpapan kemari pun masih jam-jaman, saudara. Ya, kalau di negara maju cuma 90 kilo gitu, nggak sampai setengah jam kita sudah sampai, ya. Tapi kalau kita kan yang penting sampai, itu, saudara. Ya, itu baik. Jadi ini katanya komunitas yang ingin maju, ya. Ini katanya komunitas yang ingin bertumbuh, komunitas yang ingin lebih kenal kehendak Tuhannya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, ya, ibadah itu macam-macam. Satu, ibadah ritual. Ibadah ritual itu apa? Saya Kristen, Minggu saya harus pergi gereja. Terus ngapain? Ya, ritualnya apa? Kalau saya aliran gereja anu tepuk tangan. Kalau aliran gereja anu enggak boleh tepuk tangan. Itu ritual, saudara. Ya, jadi saya mau sampaikan sama saudara, ini supaya bisa berpikir secara makro. Karena tubuh Kristus itu terdiri dari banyak anggota. Tapi seringkali satu bagian ini merasa yang paling hebat, satu bagian ini merasa paling benar, satu bagian yang merasa sudah segala-galanya. Sehingga susah sekali, saudara. Ya, saya pun sebagai hamba Tuhan kalau diundang misalnya ditanya dulu, Bapak dulu sekolah Alkitabnya di mana? Sekolah teologinya di mana? Maksudnya apa diundang seperti itu? Kalau mereka rasa dengan teologi sekolah Alkitab anu atau sekolah teologi anu mereka aliran gereja ini tidak cocok, mereka tidak akan undang. Ya, saya mau sampaikan sama saudara. Tidak akan diundang, saudara, tidak akan. Ya, kenapa? Karena masing-masing sinode sudah punya preferensi tersendiri yang sealiran dengan dia, teologi yang dia bisa terima yang mana, yang lain tidak. Ya, karena saudara mungkin tidak banyak yang melayani Tuhan, tidak tahu seperti ini fakta seperti ini. Bahwa kita ini sampai saat ini begitu terpecah belah, saudara. Kalau dulu, ya, tidak ada sinode yang punya sekolah Alkitab, hanya 1-2. Ya, salah satunya sinode lama saya. Itu punya sekolah Alkitab. Yang lain-lain tidak punya. Ada sekolah Alkitab khusus teologi. Nah, sekarang semua sinode punya sekolah Alkitab sendiri. Maksudnya apa? Supaya yang diajarkan harus sama. Nggak boleh ada perbedaan. Kalau saudara belajar tentang sejarah gereja, ya, sekalipun Paulus bukanlah murid langsung Tuhan Yesus. Ingat, murid langsung Tuhan Yesus 12 murid. Paulus tidak pernah dimuridkan, bahkan diinjili siapapun tidak pernah. Tolong diperhatikan. Tuhan Yesus sendiri yang bertemu dengan dia, kan? Nah, sekarang kalau kita lihat secara validitas ini kita ngomong, ya. Ini murid langsung Tuhan Yesus, tahu 12 kan? Semua orang lihat dia pergi sama Tuhan Yesus, ini 12. Lah, Paulus itu siapa? Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga. Tidak pernah tuh ketemu Paulus. Tidak pernah, kan? Tapi kitab yang paling banyak di Perjanjian Baru ditulis Paulus. Nah, kalau sekarang lihat, kalau kita pakai sistem sekarang diterapkan kepada Paulus, berarti Paulus nggak boleh jadi hamba Tuhan dong. Dia sekolah apa? Ikut siapa dulu? Nah, ini yang sekarang sedang dicoba, digodok, saudara, supaya setiap orang yang melayani Tuhan harus bergelar. Kalau saudara baca sejarah gereja, murid Tuhan Yesus itu satu pun nggak punya gelar. Mereka cuma nelayan, tapi punya panggilan, dipanggil oleh Yesus sendiri. Nah, zaman sekarang enggak. Kenapa ada orang ingin jadi hamba Tuhan? Lihat hamba Tuhan itu, mobilnya build up. Anak sekolah luar negeri. Jemaatnya enggak bisa ke luar negeri. Mungkin keluar pulau aja enggak pernah. Tapi dia bisa kirim anaknya ke luar negeri. Dan terus jemaat dipaksa bayar per puluhan. Untuk apa? Saudara, jemaatnya kaya raya, pendetanya kaya raya, jemaatnya miskin. Ini fakta.
Dan kita lihat sekarang jemaatnya miskin-miskin naik, kadang pergi naik bemo, naik angkot, pendetanya mobil build up. Ini fakta. Ya, saya sering khotbah gini, banyak orang nggak senang. Saya bilang, saya nggak senangkan engkau. Ketika saya diambil oleh Tuhan jadi hamba Tuhan, saya bukan pengangguran. Saya punya kerjaan, saya punya jabatan. Saudara, prestasi saya diakui di bidang saya. Bukan orang nggak jelas terus jadi hamba Tuhan karena hidup di dunia susah, cari kerjaan dunia susah, terus malah jadi hamba Tuhan. Nah ini jadi nggak jelas, saudara. Kita lihat kembali tadi. Ibadah itu tadi ibadah ritual. Ritual, ya saya Kristen yang penting hari Minggu saya pergi gereja. Entah dia bolak-balik ke gereja, ada perubahan enggak di pengertiannya tentang Tuhan, pengenalannya sama Tuhan, perubahan tingkah lakunya. Yang penting dia pergi gereja. Nah ini ritual. Ya, bahkan saya pernah khotbah hari Minggu. Ya, saya ingat betul, tidak akan pernah saya lupa kejadian itu. Ya, sementara saya khotbah, mata rohani saya dibuka, saya melihat seorang perempuan lain yang ada di sebelah si yang duduk bersama istrinya. Bapak gembala, tepat di bawah mimbar, lurus dengan saya, ibu gembala sebelah kiri, itu istrinya. Tapi di sebelah itu selalu ada seorang wanita berdiri dalam penglihatan roh. Terus, selesai ibadah, saya sampaikan, tolong tunggu, saya ada pesan Tuhan. Karena hal seperti itu tidak boleh disampaikan di depan umum. Ada etika, namanya etika menyampaikan pesan Tuhan. Ya, selesai jemaat bubar, saya turun, saya dekati. Saya melihat wanita, bentuk posturnya seperti ini, badannya seperti ini, rambutnya bergelombang seperti ini. Siapa perempuan itu? Dia langsung bilang, tidak tahu, tidak kenal. Ya sudah, saya bilang, mungkin saya salah. Saya minta maaf. Udah, selesai. 12 hari kemudian istrinya menelpon saya dan nangis-nangis. Pak, ternyata yang Bapak lihat benar. Dia sudah punya anak umur 6 tahun dengan seorang perempuan. Terus saya tanya, kok ibu bisa tahu? Dia bawa anak itu pulang, Pak. Dia bilang, ini darah daging saya. Dengan wanita lain. Dan itu, coba lihat, itu suami istri selalu duduk di sebelah Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kenapa tidak pernah terbongkar? Kenapa zaman gereja mula-mula Anania Safira bohong uangnya sendiri loh. Bukan uang gereja loh. Betul? Loh. Bukan uang kas loh. Iya apa ya? Loh. Saya mau tanya saudara. Anania Safira itu nilep uang kas gereja atau uangnya sendiri? Uang sendiri itu pun mati seketika. Betul? Zaman sekarang kita lihat uang kemana nggak jelas, hidup terus dia. Malah lebih makmur. Ya apa ya? Jujur aja. Jujur aja. Betul apa ya? Kenapa seperti itu? Karena Roh Kudus tidak ada di situ. Selesai. Namanya Roh Kudus. Mesti yang tidak beres, dibereskan kalau ada Roh Kudus. Tapi karena tidak ada Roh Kudus, hanya berbentuk ritual, terus berbentuk kalimat-kalimat emosional. Saya rasa Tuhan hadir di sini, saudara-saudara. Terus kita terhipnotis, Tuhan hadir. Tapi jemaat tidak ada perubahan. Bagaimana dia bisa hadir? Namanya Roh Kudus datang menguduskan, jelas pekerjaannya. Tapi jemaat terus perjinahan, terus percabulan, terus video porno nggak selesai-selesai. Terus tetap melayani, ini kan aneh. Betul, saudara. Ini yang rusak, saudara. Kenapa? Karena itu ibadah ritual. Nah, ketika ibadahnya sebagai ritual, yang ada adalah pengulangan demi pengulangan cara ibadah. Nyanyi sekian menit, terus apalagi? Pujian lambat, pujian cepat, bersuka cita, terus kusiapkan hatiku, pendeta khotbah, selesai pengumuman, kumpulkan persembahan. Dan khotbahnya pun putar-putar, kau akan ditolong Tuhan, kau akan diangkat Tuhan. Percayalah, lebih banyak nabur, lebih banyak beri. Karena tidak mungkin orang bisa menuai banyak kalau tidak menabur putar-putar begitu aja isi khotbah. Khotbah begini nggak pernah laku, saudara, di negara maju. Kenapa? Orang sana ngerti kalau mereka tidak kerja, nggak ada uang jatuh dari langit. Tapi karena kita dulu klinik, duduk terus bertahap, tiba-tiba setan datang, begitu ya. Jadi dipasukkan ke konsep Kristenan juga begitu. Ya percaya aja ada uang. Nggak kerja dari mana uang? Kita ngomong fair, saudara. Nggak kerja nggak ada uang. Bahkan ada firman mengatakan, orang nggak kerja nggak boleh makan. Jelas itu. Etika kerja. Makanya itulah yang membuat Eropa maju. Etika kerja kekristenan. Saudara, yang sampai sekarang dipertahankan masalah ketepatan waktu mereka. Kita kalau Eropa nggak ada telat-telat. Kereta apinya jam segitu jalan. Dan keretanya connect dengan bus. Itu turun kereta masih jalan secepat-cepatnya ke bus. Karena bus enggak nunggu kayak kita. Pelan-pelan dulu. Mampir dulu beli makanan. Mampir dulu beli kue. Busnya nunggu penuh. Enggak ada. Semua diatur oleh jam. Jam segitu dia 3 orang dia jalan. Enggak peduli. Dia cuma lihat jam. Dia
Dia nggak lihat orang. Kalau kita lihat dulu penuh nggak. Nah itu juga sampai gereja juga begitu. Lihat nggak berapa orang datang. Kalau nggak kita tunda dulu. Pujian nanti-nanti. Alias Tuhan nggak penting di sini. Yang penting orang yang ibadah. Betul saudara. Saya paling nggak seneng kalau pendeta khotbah puji-puji. Guru harus mendidik murid. Itu benar. Tuhan tuh juga murid-murid sebut dia guru kita diajar. Bukan tenang nanti kasih mobil. Tenang nanti kasih rumah. Tenang nanti. Apa-apaan ini pengajaran. Saudara, kalau kita pergi Eropa nggak bisa khotbah begini. Saudara. Kenapa? Karena orang bule pasti tertawa. Itu kelenik. Terus kalau tabur banyak pasti tuai banyak. Siapa bilang? Saudara, saya kenal seorang pengusaha punya sekian banyak pabrik yang bangkrut total. Dia datang di malam sebelum besok pagi dia dikosongkan paksa oleh aparat. Karena rumah sudah dilelang. Dan dia tidak bisa keluar karena tidak tahu mau keluar kemana. Pengusaha ini bukanlah orang yang pelit. Pengusaha ini bukanlah orang yang tidak bayar perpuluhan. Dia membangunkan sebuah gereja yang lumayan besarnya dengan uangnya dia sendiri. Karena dia punya pabrik itu banyak. Semakin diberkatikah dia? Bangkrut. Bangkrut. Jadi jangan sudah percaya ajaran kau tabur kau akan menuai. Kenapa saudara? Karena pengertian Alkitab bilang orang yang berjalan maju sambil menangis. Pasti pulang dengan sorak. Ketika engkau dan saya berjalan maju, itu banyak tangisan di dalam Tuhan. Harus mau taat, harus mau berkorban, harus mau nurut, itu tangisan. Saudara. Jadi ketika Tuhan, ayat itu seringkali dipelantar, pelintir gak karuan, dibilang orang yang berjalan maju sambil menangis, betul? Dipikir apa? Sekarang doktrinnya dirubah. Kasih Tuhan itu gak boleh sedekah. Sampai kau rasa sakit persembahanmu. Itu pengajaran sekarang. Alkitab dengan jelas katakan berilah dengan sukacita. Sekarang mereka ajar harus ada rasa sakit. Jadi berilah sebanyak-banyak. Kita sakit dia bahagia. Kenapa dia aja yang sakit kita bahagia? Loh, kalau seorang bapak yang benar-benar seorang bapak, dia akan rela dia yang sakit daripada anaknya sakit. Pasti gitu. Nggak mungkin dia bilang anakku sudah bapak sakit, jangan bapak sakit. Nggak mungkin. Tapi diajar zaman sekarang beri sampai engkau rasa sakit. Di banyak kota, saudara saya pergi, mereka diajar seperti itu. Jadi tidak boleh bawa sedikit ke Tuhan, sebanyak-banyak. Loh, terus, kalau mereka kemudian tidak makan, apa gereja mau tanggung mereka tiap bulan? Tidak mungkin. Pernah saudara ketemu gereja mau nanggung orang bulan-bulanan? Paling kasih ala kadar 200 ribu. Betul? Cukup gak 200 ribu satu keluarga? Cukup? Ya mungkin makan nyamuk cukup, saudara. Iya toh? Cari nyamuk di mana, bawa raket nyamuk, kumpulkan, terus dibikin pepesan. Ya keracunan kita mungkin. Betul saudara. Jadi ini ibadah ritual. Hanya apa? Ya bolak-balik kita pergi gereja nggak ada perubahan. Dan bolak-balik acaranya begitu-begitu saja. Katanya Tuhan hadir. Tetapi tidak ada perubahan apapun di acaranya. Semua aturan manusia. Terus lihat ya. Khotbahnya juga khotbah manusia berupa janji-janji. Kau akan ditolong. Oh karirmu akan. Siapa bilang saudara? Enggak itu. Saya dari kecil melayani Tuhan, saudara. Dari remaja saya aktif di gereja. Sampai kuliah saya aktif di gereja melayani Tuhan. Cita-cita saya jadi pengusaha. Begitu saya kerja, Tuhan bilang tinggalkan semua jadi hambaku. Tercapai cita-cita saya? Enggak. Makanya kalau ada pendeta bilang, kau layani Tuhan tercapai cita-citamu. Wah ini pendeta sesat pasti. Loh, coba lihat. Ya, pemungut cukai nama Matius, ketika Tuhan panggil untuk jadi murid Tuhan, apa dibilang? Sebentar lagi kau jadi dirjen bea cukai. Begitu? Enggak. Tuhan bilang jadi apa? Penjala manusia. Terus Petrus dan lain pasti bilang, kalau dipanggil untuk apa? Supaya tiap kali pergi menangkap ikan dapat berlimpah. Begitu toh? Ya enggak? Enggak kan ternyata? Tuhan bilang tinggalkan semua, terus apa? Ikut enggak sesuai dengan harapan mereka. Ya toh? Kalau orang nelayan pasti mengharapkan ikan yang banyak. Iya dong. Tuhan bilang tinggalkan. Tidak sesuai. Kami zaman sekarang korban dibalik-balik. Kau ikut Tuhan rajin ibadah. Semua cita-citamu tercapai. Tuhan turuti engkau. Loh. Sekarang pertanyaannya. Waktu orang Israel nih murid-murid Tuhan bilang. Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan bilang oke? Oke enggak? Tuhan bilang apa? Kau tidak perlu tahu kapan waktunya. Betul? Dijawab dengan halus. Tidak perlu tahu.
Jadi saudara dan saya ini kalau selama ini hanya diajar kalau engkau dan saya pergi gereja, rajin bayar perpuluhan, rajin kasih persembahan, terus engkau udah akan ditolong, karirmu diangkat, semua keinginanmu tercapai. Itu Tuhannya Doraemon. Ingat itu? Betul, Doraemon kan minta apa saja karena punya kantung ajaib dikasih. Tapi dia Yesus. Ini saudara ini yang sudah rusak, tidak karu-karuan saudara. Ya. Dan ingat Alkitab bilang di zaman akhir orang akan suka cerita-cerita dongeng. Makanya cerita yang benar nggak suka, saudara. Ya, nah ini ibadah ritual lagi. Ya, acara sudah diatur semua, khotbah sudah diatur semua. Sehingga saudara dan saya tahu Yesus bilang apa. Ketika iblis itu pergi, dia balik lagi, dia melihat rumah itu kosong, rapi, teratur. Terus dia malah masuk lebih banyak, betul? Ya apa enggak? Semua yang begitu ketat diaturnya, itu menghalangi Roh Kudus bekerja. Memang ketertiban perlu, karena kalau banyak orang enggak tertib, kacau. Tetapi kalau semua diatur oleh manusia, itu seperti itulah ayatnya tadi. Rumah itu kosong. Bersih, rapi, teratur. Terus masuklah lagi 7 Loh, coba lihat. Kenapa sudah bersih, rapi, teratur, kok nambah malah lebih banyak? Nah, lihat saudara. Keteraturan yang begitu menguasai, begitu tidak memberi ruang gerak kepada Roh Kudus, itu mematikan. Nah, tadi waktu saya doa, Tuhan bilang, di sini ada, sudah 2 tahun ini engkau dalam himpitan. Di sini engkau dihimpit 1 balok, di sini 1 balok, di alam roh. Dan sudah 2 tahun ini hidupmu dalam tekanan yang begitu kuat. 2 tahun. Ini cuma segini orangnya. Nggak bisa terka. Kalau banyak ribuan kita ngomong sembarang pasti ada. Nggak usah peka, nggak usah bisa dengar Roh Kudus, pasti ada. Saudara. Tapi kalau orang segini doang, nggak mungkin. Ya, 2 tahun ini berat banget hidupmu selama 2 tahun ini. Ya, nanti kalau nggak ngaku gampang saya tunjuk aja. Saya dulu kalau di khotbah di atas mimbar saya tunjuk-tunjuk saudara. Ya, kenapa Tuhan kasih tahu kok? Ya, nah, terus apalagi kalau khotbah ritual? Ibadah ritual. Yang diajarkan itu adalah apa? Pengetahuan turun temurun. Tidak ada pewahyuan baru. Yang diajarkan dogma, doktrin tok. Tidak ada kehendak Tuhan. Tidak ada jawaban. Saudara. Minggu lalu yang saya SMS kamu telat buka. Iya, minggu lalu kan waktu ibadah saya telat juga. Saya WA si Mawan, di persekutuanmu itu Tuhan bilang ada 1 orang yang dia terbeban buat 2 saudaranya. 2 saudaranya itu menjadikan beban buat hidupnya. Tapi dia telat buka, udah bubar baru dia buka HP-nya. Saudara. Ya, jadi saya tidak bisa sampaikan di sini karena mungkin orang tuh nggak hadir sekarang karena kan minggu lalu. Saudara, tapi yang saat ini Tuhan bilang udah 2 tahun ini hidupmu dalam himpitan. Ya. Nah, sekarang kembali ke sini. Ibadah ritual. Yang disampaikan apa? Pengetahuan turun temurun. Terus apa lagi yang disampaikan? Adat istiadat turun temurun. Seperti saya orang Pantekosta. Kalau nyanyi full musik. Terus misalnya detik itu Tuhan bilang aku tidak ingin dengar musik. Aku ingin dengar kau bermazmur memuji aku. Aturan kita full musik. Saya sudah sekeliling kemana-mana, cuma sekali saya ketemu seorang gembala yang peka. Hanya sekali. Baru beberapa pujian, dia naik ke mimbar, dia suruh pemimpin pujiannya berhenti. Tuhan mau bicara. Langsung. Tidak ada ibadah 45 menit pujian, khotbah 45 menit, pengumuman dan pengumpulan uang 45 menit. Saya juga kaget. Baru pujian berapa? Lagi ini gereja besar ya. Terus naik mimbar. Tuhan mau bicara dia. Jadi musik stop. Saudara tidak pernah ketemu yang begitu. Betul? Yang dibicarakan apa? Yang sudah disiapkan berminggu-minggu. Dan siapa yang bicara? Dia. Karena dia sudah siapkan semua. Loh. Semua kalimat dia yang sampaikan. Saudara mau tidak roti yang sudah seminggu di kulkas sama roti baru keluar dari oven? Pasti maunya yang baru keluar dari oven, betul? Iya toh. Nah itulah firman yang datang dari pewahyuan. Makanya saudara lihat ya. Sekarang kita belajar tentang ibadah sedikit tadi ya. Tentang ibadah ritual. Nah, terus kita tahu sifat-sifat ibadah ritual. Terus apa? Natalan ngomong lagi Yesus lahir. Setiap Natal Yesus lahir aja omongannya. Tidak ada kelanjutannya. Memangnya khotbah Natal cuma tentang kelahiran Yesus? Tidak kan?
Betul. Banyak hal di korban Natal itu. Apa misalnya? Ya. Lihat contohnya orang Majus. Konsep mereka raja lahir pasti di istana raja. Salah konsepnya. Tuhan tidak peduli konsep manusia. Justru lahir di kandang domba. Konsep manusia jadi apa? Ikut Yesus, buang konsep manusianya. Masih pakai otak manusia, nggak bisa ikut Yesus. Karena Yesus nggak bisa pakai otak manusia. Dia sendiri bilang di kitab Yesaya kan. Kepikiranmu dengan kepikiranku itu langit dan bumi jauhnya. Nah sampai hari ini tidak ada batasnya langit itu di mana. Belum ada ilmuwan menemukan langit itu batasnya di mana. Tidak ada. Betul apa ya? Luasnya bumi ada batasnya. Ilmuwan ketemu ukurannya semua tahu. Kedalaman bumi ini lingkarannya ada semua tahu. Tapi batasnya langit itu sampai ujung mana terus mentok. Ada plafonnya tidak tahu tuh. Betul. Lihat saudara. Terus lihat lagi. Ya. Konsep Natal kalau saudara dan saya perhatikan. Ketika Tuhan bicara kepada Maria, kau akan mengandung. Betul? Seorang gadis yang akan menikah akan menghadapi kebahagiaannya ketika dia menikah. Sekarang Tuhan hancurkan rencana kebahagiaan itu. Kau akan mengandung. Bayangkan. Kalau engkau ikut Yesus, engkau harus siap ketika rencanamu dihancurkan. Itu kan konsep Natal. Saudara nggak pernah dengar. Selalu. Dia datang untuk kita. Dia mencari orang berdosa. Bangsa yang diam dalam kegelapan setelah melihat terang. Bolak-balik khotbah itu aja. Apa Anda bosan? Lihat lagi konsep Natal, saudara. Ya. Alkitab katakan dengan jelas bahwa Yusuf itu orang baik. Betul? Tetapi orang baik tidak cukup. Harus berani berkorban untuk rencana Tuhan. Ya apa ya? Dia harus mengambil seorang wanita yang sudah mengandung. Bisa dibayangkan? Alkitab bilang Yusuf orang baik. Tetapi tidak cukup baik menurut firman Tuhan. Kalau dia tidak mau berkorban untuk rencana Tuhan. Itu konsep Natal. Tapi kita selama ini, pokoknya Yesus datang, sekarang engkau dan saya minta apa aja dikasih. Ya toh, dia yang tidak menyayangkan anaknya, ya tapi menyerahkannya bagi kita. Bagaimana dia menahan segala sesuatu. Ya itu korbannya tuh. Ayo. Padahal Natal itu kan merubah segala sesuatunya, saudara. Ya, konsep kita berpikir, merubah rencana. Coba lagi mau menikah nih. Tiba-tiba Tuhan hancurkan rencana pernikahan itu, betul? Buat Maria nih, coba bayangkan. Dan ajaibnya Maria bilang apa? Aku hambamu jadilah Dia tidak bilang Tuhan yang benar aja Tuhan. Tunggu aku nikah aja dulu. Nanti mungkin anak kedua aja yang daripadamu, betul? Jadi orang nggak curiga, jangan anak pertama. Lihat di sini, jadi apa? Orang yang beribadah itu harus mau dimasukkan dalam kehendak Tuhan. Dalam rencana Tuhan. Tetapi banyak kita tidak mau tahu rencana Tuhan apa. Kenapa? Karena sudah salah dasarnya. Dasarnya apa? Kita tahu Alkitab bilang, dasar gereja adalah rasul dan nabi, bukan gembala. Bukan Alkitab, tidak ada urusannya sama gembala. Rasul dan nabi. Kenapa Rasul dan Nabi? Karena Nabi itu mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan. Harusnya bagaimana? Seperti Nabi Yeskil. Mendapat pesan, ini bangunan harus dibuat kayak apa. Itu Nabi. Terus si Rasul, itu kerja Rasul. Melatih, mendidik, dan mengutus. Itu kerja Rasul. Jadi bukan hanya ibadah saja. Dulu kakeknya ibadah di situ digembalakan oleh kakek si pendeta ini. Terus bapaknya digembalakan oleh bapak pendeta ini. Terus sekarang dia sebagai cucu digembalakan oleh cucu pendeta ini. Kok masih ada keturunan Lewinya? Terus ada keturunan apa suku-suku lainnya? Dia bagian mengumpulkan persembahan, kita bagian nyarikan dia persembahan. Jadi saya ngomong fair, saudara. Saya nggak makan dari persembahan, saya mau beritahu saudara. Saya makan dari Tuhan. Ya, kita melayani. Kenapa? Pokoknya urusan sama Tuhan. Aku nggak ngarep dari manusia, jadi aku nggak tugas nyenengkan manusia. Kalau kita berharap dari umat, ya kita akan bikin dia senang. Khotbah lucu, khotbah yang membangun, khotbah yang menghibur. Supaya dia senang. Dan puji-pujilah mereka sudah berkorban untuk pelayanan. Mereka sudah tekun. Bikinlah mereka senang. Tapi tugas kita buat Tuhan senang. Nggak ada urusan bikin mereka senang. Mereka nggak senang juga nggak masalah. Tugas guru mengajar sesuai kurikulum. Terserah anak jadi jengkel marah. Nggak ada urusan. Ya, nah di sini kita bisa melihat ibadah itu. Apa banyakan ritual, bolak-balik gitu-gitu saja. Terus kalau mau sembuh, ya undang pendeta yang terkenal. Tidak pernah terjadi di dalam jemaat lokal itu mereka diperlengkapi lengkap.
Terus harus pakai mewah-mewah. Supaya kenapa? Supaya jemaat tertarik datang karena ikut orang sukses. Jadi mereka tidak membuat orang tertarik kepada Yesus, mereka membuat orang tertarik pada materi. Tanpa disadari kan kita harus pakai mewah-mewah supaya kenapa? Orang tertarik datang. Nih loh sukses ikut saya, mungkin sukses juga kebagian. Buktinya saya sukses. Jadi tidak ada hubungannya dengan Kristus, tidak ada hubungannya dengan Yesus. Semua hanya materi duniawi. Benar. Ya, saya bersyukur Tuhan tidak kasih saya pakai mewah-mewah. Ya, berkali-kali orang mau berikan saya yang mewah-mewah, Tuhan bilang tidak. Dulu saya tanya, kenapa nggak boleh? Pendeta itu pakai jam miliaran, saya cuma pakai jam 0,5 miliar. Karena boleh. Tuhan bilang tidak. Pergi pelayanan di Swiss, ada keluarga bilang, Pak kita belikan Rolex. Tapi Bapak pakai loh. Tidak. Waktu renovasi kontraktornya minta didoakan, ada petunjuk Tuhan bilang gini-gini dan dia dapat proyek itu. Selesai proyek dia untung, ajak saya, jemput saya, sama keluarga, sama anak istri, ayo kita pergi makan. Ayo dia jemput saya, malam. Belok dulu pergi toko jam mewah. Bapak pilih yang mana saja. Yang mana saja. Itu nggak ada jam di bawah ratusan juta. Pilih yang mana saja. Proyek itu sudah saya selesai, saya sudah untung sekian. Ambil. Tuhan bilang tidak. Dikasih rumah mewah lantai 3, parkir mobilnya, garasinya aja 12 mobil. Tuhan bilang tidak. Kenapa tidak? Sederhana. Tuhan mau mengetahui apa? Engkau harus membuat mereka hanya fokus kepadaku, bukan kesuksesanmu. Kalau engkau sudah membuat dirimu sukses dan kau tampilkan kesuksesanmu, kau sudah membuat mereka sesat. Mereka tidak cari aku, tapi cari materi dengan beribadah. Lihat cobaan Yesus yang kedua. Apa cobaannya? Dia bukan masuk ke bait Allah, dia ditaruh oleh iblis di atas bumbungan bait Allah. Betul? Jadi bait Allah itu di bawah kaki dia. Betul? Jadi pijakannya, ya apa enggak? Banyak orang menjadikan gereja pijakan untuk mencari kekayaan, pijakan untuk mencari nama, pijakan untuk jadi dan lain-lain. Terus kalau kita hidup nurut Tuhan, cukup enggak? Saudara lihat ya, orang yang memberontak di padang gurun aja mana tetap turun, betul? Tuhan enggak bilang, kau berontak sekarang seterap 1 minggu puasa. Enggak. Tiap hari walaupun mereka memberontak melawan, mana tetap tuh sampai mereka masuk ke Kanaan baru mana tuh berhenti. Bayangkan. Jadi dari sana aja udah kelihatan. Materi tidak ada urusannya sama pemberontakan. Biar berontak, kadang tetap aja dipelihara. Jadi jangan heran gitu loh. Jangan bilang tidak mungkin Pak. Dia tidak mungkin lah hidup dalam dosa orang itu. Buktinya dia diberkati. Siapa bilang? Yesus sendiri bilang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu sampai mati nggak pernah sakit-sakitan loh. Tidak ada kan dibilang. Maka kemudian jantungnya berhenti seperti Nabal. Seminggu kemudian dia mati. Tidak ada kan? Dan selalu bersukaci. Banyak orang kaya susah. Dia ini orang kaya yang sukacita. Ini orang kaya super, saudara. Banyak saya ketemu orang kaya susah kok. Ya, mereka limpah uang. Ada yang bilang, Pak, anak saya, Pak. Aduh, Pak. Ada yang, Pak, kami kaya, tapi rumah tangga kapal pecah, Pak. Dia ini orang kaya yang super kan. Selalu berbahagia. Setiap hari pesta. Terus mati. Masuk surga, amin? Amin? Enggak lah. Jadi tidak boleh itu jadi ukuran. Tapi zaman sekarang ngomong sudah akan diberkati, diperkaya. Yang datang naik sepeda motor sebentar lagi naik motor roda 4. Yang sementara cuma punya Suzuki Carry, sebentar lagi naik Toyota Kijang Ribbon. Yang punya Ribbon sebentar ganti Lexus. Gitu. Pernahkah Yesus mengatakan kau ikut aku, kau yang nelayan, perahu kecil nanti punya kapal, gitu? Enggak tuh. Tidak ada satupun ayat-ayat seperti itu. Tapi zaman sekarang kita mendengar khotbah seperti itu senantiasa. Orang dibuat datang ibadah bukan karena tertarik pada pribadi Yesus yang mulia, penuh kasih, yang memperhatikan kita dan menyiapkan kita untuk hidup di dunia dan sampai hidup kekal bersama dia saking cintanya, supaya tetap sama dia selama-lamanya. Tidak pernah itu jadi yang membuat kita tertarik. Kita tertarik cuman gimana Tuhan kasih duit, gimana Tuhan kasih kita lebih nyaman, gimana Tuhan kasih gaji lebih besar, gimana Tuhan kasih pekerjaan yang kerjanya sedikit, upahnya banyak. Kan begitu. Putar-putar khotbahnya, saudara. Makanya saudara lihat kenapa di Eropa itu bahkan gereja-gereja sekarang jadi, maaf kata, tempat ibadah agama lain. Di Amsterdam ada satu gereja sangat besar jadi tempat ibadah agama lain. Saudara, kenapa orang tidak pergi gereja? Kalau orang sudah makmur mau ngomong apa? Mau ngomong makmur lagi? Tidak tertarik, kami sudah punya kok. Di sana pun orang miskin, dia dapat social security. Iya kan, seperti di Australia misalnya. Tiap minggu dia bisa ambil uang kalau dia pengangguran. Negara kasih dia uang. Cuman di Indonesia kalau kita nganggur kan tidak ada yang kasih uang, betul? Tidak.
Makanya cari Tuhan sekarang. Kalau besok negara kita sudah super makmur, tiap penganggur pun dijamin pemerintah, siapa cari Tuhan? Karena yang dicari, kekayaan, kesuksesan. Ya, betul. Pernah saudara, ketika saya pelayan di Swiss, hari Minggu, saya sengaja pagi itu pergi ke katedral paling besar di tepi Danau Zurich. Itu besar, minta ampun katedral itu. Yang ibadah berapa? Nggak sampai 100. Padahal katedral itu sekian ribu masuk. Kenapa? Karena Britain ini cocoknya hanya untuk orang satu, miskin. Kedua, orang tamak. Cuman itu cocoknya. Yang miskin kau akan diperkaya kalau ikut Yesus. Betul? Sekarang kau punya uang berapa, tabur nanti diperbanyak katanya. Memangnya Tuhan Yesus itu menggandakan uang? Enggak dong. Enggak ada Tuhan Yesus menggandakan uang. Baca seluruh Alkitab, enggak ada Yesus menggandakan uang. Menggandakan roti, iya. Uang enggak. Dan itu pun cuma 1 kali. Dan itu pun sudah mereka 3 hari kelaparan masih ikut loh baru dibuat. Bukan baru sehari kelaparan terus Tuhan kasihan. 3 hari kelaparan baru Tuhan kasihan. Betul? Lihat 3 hari Tuhan, 3 hari mereka ikut. Dites dulu sehari gimana? Masih ikut? Oke. 2 hari? Masih ikut? 3 hari? Oh lelah kasihan sudah 3 hari. Nggak gampang-gampang ikut Yesus. Iya toh. Tapi sekarang dipergampang saudara yang punya beban maju sini didoakan. Kau sendiri nggak suka doa kau pakai wakil. Zaman sekarang kita diajar gitu. Oh ada tim doa kita sakti, hebat. Saudara tidak usah doa sendiri. Yang penting persembahan masuk. Wih, saudara ini pendoa bayaran semua. Oke, kembali ke ritual yang tadi. Yang disampaikan apa? Pengetahuan. Pengetahuan yang sudah dari dulu. Pembukaan firman yang sudah dari zaman kuno. Itu yang kita tahu. Tidak ada pembukaan firman yang baru. Coba lagi tentang Natal. Saudara. Waktu malaikat turun, kenapa bukan malaikat pemuji? Ayo. Kenapa malaikat bala tentara terus bala tentara yang nyanyi. Lu aneh tuh. Kalau memuji kan tugasnya malaikat-malaikat pemuji. Lu kan di surga ada yang dulu di bawah Lucifer kan malaikat pemuji nih. Lu kenapa sekarang yang diutus bala tentara yang bagian perang? Berarti apa? Sejak kelahiran Tuhan Yesus. Itu kan kasarnya sudah sekarang ini bicara tentang masa peperangan terus menerus. Kan begitu. Jadi apa? Tentara, mau jadi tentara daftar dulu. Dites fisik, tes segala macam toh. Udah itu ngapain? Dikasih pangkat? Enggak, dilatih. Betul. Lulus baru dapat Nah, sekarang kita jadi Kristen. Baru daftar nih, percaya, tobat, baptis, jadi anggota jemaat. Terus, Tuhan akan berikan keinginan hatimu. Kau apa yang kau mau Tuhan tidak tahan. Tahun kelimpahan, tahun percepatan. Gombal, bohong. Banyak ngelayani jemaat-jemaat dari gereja-gereja kayak gitu yang datang, Pak, kami punya ekonomi, Pak, kami. Kadang mau jengkel saya, mau saya sikat, saudara. Itu gembalamu kan sudah kasih urapan katanya. Tahun terobosan katanya. Mana? Iya. Sering saya gitu. Orang-orang telepon saya. Seperti tadi yang telepon. Dia punya persekutuan. Suka ngundang yang nubuat-nubuat tok. Saya bilang, saya tadi sindir-sindir dia waktu dia telepon di jalan. Kenapa? Karena kalau kita ngundang yang keras, nggak banyak datang, Pak. Jadi supaya banyak datang, persekutuan kita kelihatannya keren, kita ngundang yang nubuat-nubuat. Tapi kalau susah, cari saya. Saya sering kali ngamuk, kenapa? Cari yang nubuat-nubuat itu. Saudara, Tuhan bilang apa? Orang yang nggak suka pengajaran, bagi dia tidak terbit fajar. Jadi, saudara dan saya ingin hidup kita cerah nih. Ingin yang gelap-gelap ini hilang. Tuhan bilang, sukalah pengajaran. Itu kunci, bukan maju didoakan, disiram minyak, disiram. Enggak ada tuh. Yang tukang siram minyak ada tuh. Ya dong, kenapa dia enggak siram anaknya supaya enggak cerai? Pakai itu kuasa minyak dong. Jadi ritual. Terus apa lagi ingat di sini saudara? Yang disampaikan bukanlah pewahyuan, tapi bolak-balik, 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 bolak-balik. Itu lagi. Yesus lahir di kandang. Artinya apa? Enggak semua orang nerima kehadiran Yesus. Dan pendetanya aja enggak terima Yesus di gerejanya kok. Betul? Tidak berani undang pendeta yang peka dengar suara Roh Kudus untuk menyampaikan pesan. Dia kan tidak terima Yesus. Gitu. Kan jelas Alkitab bilang ketika dia naik ke surga, dia memberikan apa? Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Kenapa gembala tok yang kelihatan di mimbar? Oke lah pengajar dia bisa terima, tapi ngajar yang baik-baik, jangan keras-keras ya. Ngajar yang enak-enak aja, jangan bikin tersinggung, apalagi ada pengusahanya di situ. Ya dong, jangan singgung. Saya tahu, saudara, kalau saya diundang. Mana yang pengusaha, saya tahu. Biasanya itu yang paling dulu diminta didoakan. Nah, ini pasti pengusahanya. Ini pasti donaturnya. Karena jemaat itu cuma terbagi menjadi 2 golongan.
Kan kalau ada secara ada kan jemaat terdaftar loh, yang punya kartu jemaat atau nomor induk jemaat, betul? Sebenarnya tidak, mereka hanya tergolong menjadi dua, satu jemaat dan satu donatur. Jemaat artinya ya yang biasa-biasa persembahannya, perpuluhannya. Kalau level topnya itu namanya donatur, mereka bukan jemaat. Dan inilah yang akan didengarkan. Mau saran apa, mau undang siapa, ini yang didengar. Saudara, teman saya, itu juga. Pas saya ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul temen ya, teman-teman sama-sama hobi. Terus teman satu nyeletuk, suruh Pak Anu ngundang. Suruh ngundang saya khotbah. Dia bukan pendeta di situ. Tapi dia donatur terbesar di situ. Jadi dia yang nentukan. Saya ngomong enggak karang-karang, saudara. Dia yang tentukan. Gue bilang jangan undang ini, enggak berani ngundang. Kenapa? Berapa perpuluhan orang ini kalau sudah main triliunan? Jadi dia lahir di kandang domba. Kan jemaat dibedakan domba dan kambing. Zaman sekarang lahirnya di kandang kambing. Keras. Nah, dikasih tahu. Maunya firman enak, bukan firman teguran. Maunya firman lucu-lucu, bukan firman pengajaran. Kambing. Sering saya khotbah, jemaatnya seneng. Dapat sesuatu yang baru. Wah, mantep. Nggak seperti biasanya ini. Tapi pendetanya dok. Pamukanya dan enak. Ngeliatin saya, duduknya dan enak. Saya turun mimbar dan nggak disalami. Saya nggak peduli kok salami aku, enggak. Besok nggak diundang lagi, enggak masalah. Ketika saya dipanggil Tuhan, saya sudah bilang, kau yang pelihara saya, aku enggak mau dipelihara jemaat. Dan sampai hari ini saya dipelihara Tuhan. Tuhan tuh suka orang nekat, saudara tahu? Coba lihat. Lagi badai besar ini. Petrus kepingin jalan di atas air. Orang nekat nggak? Orang nekat nggak badai besar kepingin jalan di atas air? Tuhan bilang, jalanlah. Betul? Betul, Tuhan nggak bilang, imanmu nggak cukup. Jangan, nanti kamu tengah. Enggak, Tuhan bilang, jalan. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dom. Tuhan suka orang nekat. Kalau orang mikir, sebentar, jemaat saya cuma segini. Kalau saya kerasin, pindah nanti 2, kurang persembahan saya. Nggak bisa nyewa tempat. Ya toh? Ini enggak pakai begitu. Yesus suka orang nekat. Saudara, coba lihat lagi ketika Tuhan bilang, kamu tebarkan jala sebelah kanan. Dia bilang, semalaman kami tapi karena kau yang suruh tak. Tuh, coba. Orang nekat. Dia enggak bilang, Tuhan istirahat dah besok dah lah. Kalau mau kasih berkat besok aja, hari ini istirahat. Sudah dari sampai pagi kami enggak dapat apa-apa. Tapi dia bilang apa? Karena kau yang suruh, dia tebar. Betul? Dan ternyata tempat itu, saudara, kalau saudara pergi Israel sekarang, itu ada mata air panas. Di tempat itu. Jadi ikan-ikan kalau musim, saudara kalau yang hobi mancing tahu kalau di laut. Saudara lepas pancing, lepas kail. Kalau saudara naikkan kail, dingin sekali, pindahlah mancing. Tidak ada ikan di situ. Saya hobi mancing, jadi saya tahu. Ya, kalau dulu saya pelayanan pergi Kupang masih mancing di Tenau. Dari pelabuhan tuh kira-kira kita naik boat, kira-kira hampir 1 jam lebih. Begitu ikan, saudara. Sebentar kita mancing 80-an yang segini-segini besar. Ya. Jadi Tuhan tahu mereka dari lahir tinggal di sana, saudara bisa bayangkan. Tidak tahu di situ ada mata air panas, ikan juga ngumpul. Loh. Jadi ikut Yesus itu pengetahuan saya, pendidikanmu, pendidikan saya akan menjadi supranatural karena Yesus. Saya sering diundang pernah saya diundang rapat direksi. Semua bosnya hadir, direktur perusahaan A, B, C, D, karena yang ngomong siapa saya? Terus saya ngomong apa? Khotbah enggak? Saya doa, Tuhan, Engkau mau pesan apa di tempat ini? Tuhan bilang, perusahaannya yang bergerak di bidang ini punya masalah seperti ini. Udah saya bilang, maaf perusahaan yang bergerak di bidang ini masalahnya seperti ini. Betul Pak, saya direkturnya, memang masalahnya seperti itu. Perusahaan yang bergerak di bidang ini armadanya harus diganti. Saya Pak, saya yang pegang armada. Betul Pak, sudah usul sama komisaris sampai hari ini belum dikabulkan. Lagi, ini ada kelihatan seperti ini, ada kelihatan benih-benih seperti ini, tingginya seperti ini. Tuhan bilang, terjun ke situ. Presiden komisaris yang pemilik bilang, betul Pak, kami ragu apakah kami akan terjun mengembangkan usaha di bidang itu atau tidak. Dari mana pengetahuan itu? Dari Tuhan. Yusuf pernah sekolah enggak sih? Kok bisa ngatur negara? Kayak apa caranya? Yusuf kira-kira ahli pertanian enggak? Tapi dia tahu akan ada 5 tahun kelimpahan dan 5 tahun. Itulah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Sekarang kembali ibadah ritual. Yang diajarkan ya bolak-balik gitu-gitu aja, saudara. Saya dulu, masih saya di kaum muda dan pun remaja, tiap ada pernikahan saya masih keluar.
Bukan kepahitan lihat orang duluan nikah, bukan. Ya, terus kita kok Tuhan enggak kasih saya keluar. Gitu. Biar Tuhan tahu saya demo misalnya. Ya, enggak, saudara. Karena ayatnya selalu diambil dari Petrus. Hai istri tunduk sama suami, hai suami kasih istri. Memangnya ayat nikah itu cuma itu? Enggak tuh, begitu banyak contohnya dari kitab Kejadian. Saudara, Adam dan Hawa pun sudah ada contohnya pernikahan. Betul? Loh, waktu Adam dikasih tahu Tuhan nggak boleh makan, betul? Kenapa begitu istrinya kasih dia makan? Tanya, profesor geologi pun pasti bilang nggak tahu. Tapi saudara bisa lihat, kadang kita sebagai laki, perempuan ngomong aja, kadang-kadang kita akhirnya nurut. Yang sudah punya istri, yang belum nggak ngerti. Ya daripada dia terus bikin kita pusing, ya udah kita nurut. Iya, ya sudahlah. Ya dah, Adam kan begitu, ya sudahlah. Daripada kau ribut terus sama aku, ya sudah aku makan. Jadi selesai kan? Dia selesai dengan istrinya, nggak selesai dengan Tuhan. Ya dah. Makanya di situ pelajaran. Jadi istri jangan memaksakan kehendak. Ketika kau dituruti, jangan senang. Bisa jadi malah petaka malah. Saudara, kan banyak contohnya, masa cuman, hai istri tunduk, pokoknya orang nikah saya pasti keluar, saudara. Pasti ayat itu lagi. Penyerahan anak juga sama. Maka orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus. Terus orang-orang memarahi, tapi Tuhan bilang janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Ayat itu lagi di penyerahan anak. Memangnya ada yang lain? Penyerahan anak. Betul, coba lihat si Samuel waktu diserahkan. Masih sangat kecil anak itu, betul. Diserah. Kan berarti apa? Coba seorang ibu yang sudah menunggu anak sekian lama, yang sudah divonis mandul, punya anak, sekarang diserahkan. Bisa dibayangkan? Dia lebih mencintai Tuhan daripada anaknya. Betul? Nah, itulah orang-orang yang bahkan melahirkan keturunan yang baik. Lebih mencintai Tuhan daripada anak. Lihat Musa. Bapak ibunya mencintai dia dengan resiko mati. Betul? Betul apa enggak? Kalau ketahuan mati enggak? Menyembunyikan bayi itu. Dia sembunyikan. Lihat. Dari situlah lahir Musa yang mengasihi umat Tuhan lebih dari dirinya sampai waktu Tuhan mau basmi orang Israel, dia bilang apa? Aku saja Tuhan. Betul? Hapus namaku di kitab kehidupan. Betul? Dia nggak bilang hajar sudah umat ikut. Bikin sakit aku ini Tuhan, pukul sudah dia. Sekarang kan gitu, nggak bayar pukulan, hajar Tuhan biar kapok biar bayar. Kalau Musa enggak. Lebih baik aku. Betul? Zaman sekarang kita enggak ketemu yang begitu. Kenapa? DNA-nya dilihat. Iya kan? Kita punya DNA semua kita, saudara. DNA kita gimana? Nah, ketika kita dilahirkan oleh roh, DNA kita dirubah. Iya kan? Bukan lagi sifat misalnya, itu cewek persis ibunya cerewetnya. Misalnya, DNA kan? Betul? Nah, itu laki itu persis bapaknya, kasarnya. Kan DNA. Betul? Alkitab bilang kita dilahirkan oleh roh. DNA-nya berubah. Karakternya berubah. Itu loh, saudara. Jadi kembali ke sini ibadah ritual. Iya. Harus ada kepekaan sehingga tahu Tuhan mau apa di dalam ibadah. Itu loh, saudara. Alkitab dengan jelas bilang di kitab Mazmur, Tuhan sudah menulis sebelum ada satupun hari-hari yang ada. Ketika kita ini dikandung, Tuhan sudah menulis rencananya dia, kita ini mau jadi apa, jadi siapa, di mana. Tapi kenapa itu tidak ada? Kembali karena dasarnya gembala, bukan nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul akan kelihatan. Saudara, di perusuhan kita, saya sampaikan, engkau jadi begini loh kata Tuhan. Bahkan ada yang sudah gembala penuh. Saudara, aku memberikan kamu urapan pengusaha. Jadi jangan mengembalakan. Kau itu urapannya pengusaha. Tapi Pak, masa dosa dong saya dari gembala menjadi pengusaha loh. Kalau Tuhan memang panggilanmu jadi pengusaha, jadilah pengusaha. Kenapa? Pendeta dikasih makan oleh semua jemaat. Kalau pengusaha memberi makan semua bawahannya. Dia dari pagi sampai sore kerja mikirin gimana kasih makan pegawai, ada untung atau enggak. Betul? 2 jam ibadah, dia dapat uang lebih banyak. Sedangkan yang pengusaha kerja dari pagi sampai sore dia pergi mana? Pergi lagi ibadah. Sudah pergi ibadah kasih uang lagi, berat mana? Loh ini ibadah terima uang loh. Yang ini kasih uang, berat mana? Padahal namanya saya sering kalau khotbah di para pengusaha, saya ngomong, kalian lebih berat tugasnya dari kami. Kalian sudah kerja dari pagi sampai sore. Terus, sore kalian mandi, terus pergi ibadah lagi. Udah ibadah kasih uang lagi ke kami. Berat tugasmu. Sementara kami 1 hari mungkin santai-santai di rumah. Kami buka internet cari bahan khotbah. Sekarang banyak saudara bahan khotbah di internet. Saudara mau saya kasih link-linknya gampang. Tapi tidak boleh khotbah berdasarkan itu. Karena apa kehendak Tuhan di situ. Kita tidak tahu.
Kan Alkitab dengan jelas bilang, dia memberikan roti, benih bagi penabur, dan dia memberikan roti untuk dimakan. Artinya apa? Kita yang melayani Tuhan itu, begitu kita terima pewahyuan, kita menerima roti, sesuatu yang langsung bisa dicerna. Sedangkan umumnya kita sampaikan ke umat Tuhan itu berbentuk benih. Itu saudara. Ya, jadi bukan khotbah akal-akalan, bukan khotbah dari akal. Akal akan menyentuh akal. Roh akan menyentuh roh. Ya, itu bedanya. Oke, sekarang kembali ritual si kitab ini kita selesai. Saya mau berdoa habis ini. Ya. Kita mau ibadah yang mana? Ibadah yang saudara-saudara kita percaya Tuhan di sini, dia ngapain di sini gitu loh. Dia datang lihat, oh saudara lompat-lompat sudah dadah dia balik surga gitu. Gitu. Kira-kira misalnya kayak presiden misalnya Jokowi datang ke Samarinda cuma lewat terus naik pesawat lagi balik gitu, nggak ada kegiatan. Mesti ada tujuannya kalau dia hadir kan? Iya apa enggak? Tapi zaman sekarang saudara ketemu enggak lawatan siap ibadah? Enggak ketemu. Ya khotbah-khotbah sampai busaan mulutnya sudah. Ya, bahkan yang sering saya ketemu ambil di buku-buku. Misalnya 7 perkataan terakhir Yesus. Itu ambil dari buku khotbahnya. Wih, dikhotbahkan berapi-api. Itu semua dari buku. Iya, terus kenapa waktu si Daud membawa tabut itu kemudian dia bawa pakai kereta. Dari mana dia belajar? Pakai kereta. Padahal dari zaman dulu orang Lewi, dari zaman Musa itu harus dipikul tabut itu. Dia belajar dari orang Filistin kan. Karena orang Filistin waktu merebut tabut itu zaman Imam Eli kan pakai kereta. Iya tak? Wah, pewahyuan. Bukan ada bukunya. Saudara, saya sangat suka membaca buku. Makanya saya tahu, khotbah dari buku ini. Khotbah dari buku. Kalau khotbah dari buku itu ibadah ritual. Kenapa tidak ada pewahyuan? Pewahyuan itu apa? Sesuatu yang dibukakan oleh Tuhan saat itu yang tidak pernah dibukakan sebelumnya. Itu namanya pewahyuan. Dan kalau saudara baca-baca dari ahli-ahli teologi hanya mewarisi adat istiadat. Tidak mewarisi pengetahuan tentang Tuhan. Itu dari pakar-pakar teologi. Ya, kalau saudara suka buka, saya kasih. Ya, karismanews.com, buka itu tiap hari ada beritanya. Christianitytoday.com tiap hari saudara bisa buka-buka di situ. Ya, terus defining word namanya kalau bahasa Inggris. Itu bahan khotbah dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak usah doa, pinter khotbah. Hasilnya bukan dari Tuhan, dari akal budi. Terus jemaat dibangun? Tidak. Khotbah dari akal hanya masuk ke akal, tidak masuk ke roh. Roh urusan sama roh. Burung gagak sama burung merpati nggak bisa terbang bareng, betul? Oke lah, burung gagak sama kuntul lah. Ya putih itu. Nggak bisa terbang bareng, ya kenapa? Beda warna aja dia nggak mau kok. Betul apa enggak? Kita nggak bisa bedakan apa-apa, saudara. Ayo sekarang kita mau berdoa supaya ibadah kita tidak ritual. Katanya bila 2 orang berkumpul, Tuhan terus ngapain dia hadir? Ngapain? Katanya Allah bertata di atas. Loh kalau kita nggak memuji berarti dia cemplung gitu. Ketika kita memuji dia berarti kita meninggikan dia. Membuat dia jadi raja. Kalau raja kerjanya memerintah, bukan diperintah. Jin aja yang diperintah-perintah. Jin datang. Siap Tuanku. Ya, masih kecil saya itu ada film karton jin namanya Zazan. Ya, dielus-elus apa namanya? Anunya itu keluar. Itu. Saudara pikir Yesus kayak gitu? Dia datang, dia mau memerintah. Dia datang, dia mau ngomong. Dia datang, dia mau negur. Dia datang, dia mau mengajar. Kalau dia datang sebagai raja, dia memerintah. Kalau dia datang sebagai bapak, negur anaknya, ngajar anaknya. Iya toh? Kan begitu. Kalau dia datang jadi penyembuh, ya menyembuhkan. Kan macam-macam. Saudara. Ya, baik. Sekarang saya mau nanya, ini di sini ada nggak sih yang punya keluhan di pahanya? Entah orangnya di sini atau keluarganya di rumah yang memang punya masalah dengan di bagian paha. Tidak ada. Tidak ada. Saya nggak tahu saudara terbiasa enggak dengan begini. Karena ada juga yang sering kali terus diem. Terus saya jalan keluar biasanya baru tanya, Pak, saya yang tadi. Itu paling banyak seperti itu saudara. Adakah yang punya keluhan di bagian pahanya? Tante, sejak kapan? Sebenarnya sudah lama. Mulai dari pintu. Ya. Nah, saya sih berdoa juga. Bukan nggak percaya Tuhan ya. Nah, kalau kiri sakit, kanan sembuh. Kanan sakit. Belakangan ini, tapi yang lebih banyak itu sebelah kanan. Pernah cerita sama saya? Mawan pernah cerita sama saya? Perhatikan. Itulah yang namanya Tuhan hadir. Dia melawat.
Bukan sekedar kita merasakan dia hadir di sini. Beri kemuliaan pada Tuhan, tepuk tangan. Tepuk tangan itu kalau sudah nonton bola, gol itu tepuk tangan. Tidak ada memberi kemuliaan kepada Tuhan itu tepuk tangan. Itu tidak ada. Memberi kemuliaan apa berarti? Engkau rajaku, aku yang nurut engkau. Terserah keputusanmu apa, aku tunduk. Itu namanya memberi kemuliaan kepada Tuhan. Bukan mauku gini loh Tuhan, gini loh, turuti loh Tuhan, ayo Tuhan beri, ayo. Itu apa? Kan banyak sekali salah kaprah zaman sekarang. Mari kita menyembah bahasa roh. Menyembah itu tidak ada hubungannya dengan bahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa roh. Menyembah itu bahasa artinya proskunio. Artinya apa? Tindakan seperti anjing yang menjilat tuannya. Kalau anjing jilat tuannya senang apa marah? Lagi senang. Berarti apa? Mengasihi, ingin dekat. Bukan itu nama menyembah ngawur. Padahal dia di rumah nggak pernah bisa tahan sejam berdoa. Bagaimana dia diajar menyembah? Penyembah itu berarti dia bisa muji, nyembah berjam-jam di kaki Tuhan. Itu namanya penyembah. Gitu loh. Zaman sekarang semua jadi kacau balau artinya. Walaupun bahasa sudah DTH, MTH. Kenapa? Karena kembali tidak ada hubungan dengan sorga. Yesus bilang dia turun ke bumi mencari yang hilang. Terus Alkitab bilang kita yang dulu jauh supaya dekat. Lah sekarang sudah dekat kok tidak ngerti apa-apa. Ini yang hilang di dalam ibadah-ibadah. Tidak ada halahnya hadir dengan nyata. Tidak ada halahnya menunjukkan kehadirannya. Mungkin ada yang bilang, Pak itu kan tentang karunia. Saya nggak bicara karunia, saudara. Karena Alkitab bilang engkau dan saya anaknya Tuhan. Betul? Sekarang adakah aneh kalau seorang anak bisa mendengar suara bapaknya? Aneh? Aneh? Justru aneh kalau anak ini nggak pernah dengar suara bapaknya. Betul? Betul? Tapi tidak aneh Pak kalau bapaknya bisu. Loh, Tuhan tidak bisu. Dia bisa bersabda bukti firman-Nya. Kita punya dari Kejadian sampai Wahyu. Justru aneh kalau kita tidak bisa mendengar. Makanya genaplah firman Tuhan. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Mereka punya mata tidak bisa melihat. Dan itulah jemaat. Yang buta tetap dibikin buta. Malah semakin dibutakan lagi. Sama yang samar-samar malah supaya buta total. Tidak ngerti apa-apa. Pokok antar persembahanmu. Ngomong persembahan aja. Betul, kalau karir tidak naik, gaji tidak naik, periksa persembahanmu katanya. Wih, berarti Tuhan ini terima sogokan. Kalau disogok lancar, kalau disogok naikkan, begitu? Berarti Tuhan itu bisa jual beli jabatan, betul? Gitu kan? Ngawur semua, saudara. Ya, saya nggak tahu. Tadi doa Tuhan bilang ada yang pahanya sakit, doakan. Kok bisa dengar Pak? Lah dia bapak saya, kenapa? Kok susah? Ini loh yang hilang. Saudara dan saya diajar hanya ritual. Tidak diajar karib dengan Tuhan. Tidak diajar bergaul dengan Tuhan. Padahal dia sampai turun ke bumi nyari kita untuk apa? Untuk bergaul, betul? Loh, iya apa enggak? Dia sampai turun dan dia Tuhan loh. Dia menjadi manusia. Seperti kita misalnya anak masih kecil. Kita turun duduk jongkok sama dia supaya kita bisa ngomong sama dia yang masih kecil itu, betul? Iya apa ya? Iya apa ya? Kita menjadikan diri kita seperti seorang anak kecil, betul? Supaya bisa ngomong sama dia kan? Nggak mungkin dia segini tinggi, kita ajak berdiri, kita turun supaya bisa ngomong sama dia. Nah, dia ingin ngomong sama kita. Tapi kita tidak ingin ngomong sama dia. Kita hanya ingin dituruti dia, diberikan dia, dijawab dia, dikirimi dia, dikabulkan dia. Bukankah ini namanya hanya memanfaatkan Tuhan? Coba kalau anak hanya tahu minta uang aja, tidak ada gunanya kan? Betul? Coba kita sudah dewasa, kita akan berpikiran apa? Untuk memberikan orang tua. Betul? Untuk menyenangkan orang tua. Waktu kita SD, pernah tidak kita mikir menyenangkan orang tua? Oh pernah. Saya mau rapotnya supaya nilai bagus, supaya ranking. Supaya kenapa? Dapat hadiah. Bukan untuk senangkan, supaya dapat hadiah. Sekarang kalau kita jadi Kristen, kita mau taat supaya hanya diberi. Kita mau nurut supaya kita diangkat. Itu kan anak kecil. Kita sudah dewasa, kita punya gaji, kita bisa kasih orang tua. Untuk bikin senang kan? Bukan bilang, mah tanah di sana tolong, habis ini kasih aku. Enggak dong. Enggak dong. Orang dewasa kan tidak pernah berpikiran begitu. Yang dia pikir bagaimana membalas budi orang tuanya kan? Betul. Nah kalau jemaat dibuat dewasa, dia akan begitu. Dia tidak akan mikir, terima lagi, minta terus di ibadahnya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Bagaimana doanya? Masa tidak bisa, betul? Kan sudah anak Tuhan tiap hari dengar pendeta berdoa, ibadah berdoa, mau tidur berdoa, makan berdoa, semua pakai doa, betul? Kok enggak bisa? Amin? Gampang dong. Doanya gimana? Bapak, kau katakan tadi ada yang sakit di bagian paha, ternyata ada tante sakit bagian paha. Terus, kayak sekarang kami mohon tante dijamah dan disembuhkan gitu tuh. Enggak usah bertele-tele. Enggak usah terus cari dulu sekolah teologi baru bisa berdoa.
Pak, saya nggak bisa, Pak. Ngomong sama bapaknya nggak bisa, ini anak apa? Kemungkinan anak pungut, betul? Anak Afrika dipungut jadi anaknya orang Indo. Jadi dia masih bingung. Ngomong apa loh, dia ngomong bahasa Afrika loh. Ya, saudara. Nah, kita perlu curiga kalau begini, betul? Kita bukan anak, ya, saudara. Nah, jadi inilah mestinya apa Kristen itu seperti itu. Tuhan itu Allah Immanuel artinya apa? Beserta, jadi kita kemana bersama-sama. Kita makan dia di situ, kita baca Alkitab dia di situ, kita tidur dia di situ, itu namanya sama-sama. Nah, terus kalau dia tidak tahu masalah kita, berarti kan tidak bareng-bareng nih. Ya toh? Kalau dia ada setiap saat di situ, berarti kan detil-detilnya dia tahu, betul. Betul. Nah, sekarang kita mau doa, ayo Ki, tolong doain tante. Dia kan sudah biasa berdoa, jadi saya minta dia supaya jangan saya minta saudara yang tidak biasa, terus saudara masa saya pelonco. Wih, ini saya tidak pernah terus diginiin keringetan saya. Ya. Bapak, kami berdoa buat Ibu Diana malam hari ini, Bapak, yang mengalami keluhan di bagian pahanya, Bapak. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh biru-biru-Mu, Ibu Diana boleh mengalami kesembuhan daripada Engkau, Bapak. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan pesan Tuhan, kami minta semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini boleh terjadi, kuasa kesembuhan-Mu boleh terlepas dalam kehidupan Ibu Diana, sehingga Ibu Diana boleh mengalami pemulihan daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Yang kedua, ada di sini engkau tidak pilek, ya, engkau tidak sedang mengalami pilek, tapi sering sekali meler. Di hidung itu sering keluar turun cairan, padahal tidak sedang pilek. Mana? Ini kan kalau sedikit gini nggak bisa terekam. Terserah, mau ngaku kita doa. Simpan penyakitnya boleh. Ya, ada orang aneh, bukan simpan duit, simpan penyakit. Tidak ada. Tidak ada yang di hidungmu bermasalah. Terserah. Tidak ada yang hidungnya bermasalah? Tidak ada? Di dalam lubang di dalam, entah di bagian sinusnya, bagian apanya itu ada problem di situ. Di dalam. Oke, sekarang kita mau doa. Saudara, makanya ketika kita berkumpul 2 orang, dia hadir. Terus dia ngapain hadir? Saudara bisa lihat presiden kalau datang bukan hanya mendarat di Balikpapan terus sudah ya naik lagi pesawatnya. Enggak ada. Mesti ada kunjungan, mau sesuatu kan, melakukan sesuatu. Nah, Yesus kalau berkunjung ke gereja dia mau ngapain? Ketika kumpul di persekutuan ini dia mau ngapain gitu loh. Ini saudara, kiranya ini nanti saudara semakin rindu setiap kali berkumpul, Tuhan kami minta engkau hadir. Percuma kami kumpul kalau tidak ada engkau. Sama seperti saudara punya anak, ya, terus diulang tahun kan, tapi anaknya lagi di Jakarta. Saudara bikin ulang tahun di sini lucu nggak? Lucu? Lucu loh. Mana yang ulang tahun di Jakarta? Mesti hadir yang diulang tahun kan, betul? Kita memuji Tuhan mesti hadir yang dipuji dong. Betul? Tapi Tuhan bilang tidak enak pujianmu hanya minta-minta ujungnya, betul? Loh ya, ujungnya minta-minta dah. Aku percaya, betul? Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Kalau Tuhan bilang kau tidak mau turun tangan, mau apa? Loh, belajar sejarah 12 rasul, semuanya mati, tidak ada mati normal. Betul? Betul? Betul enggak? Kok bisa enak-enak khotbahnya gitu loh. Saudara, saya pernah masuk Vatikan. Walaupun saya orang Pantekosta, saya masuk Vatikan nggak masalah. Saya tamatan sekolah Katolik. Kalau orang Katolik buka sekolahan, itu murah. Kalau orang Kristen buka sekolahan, mahal. Padahal kesuksesan tidak tergantung sekolah. Ya, saya ada artikelnya. Di Amerika dibuktikan kesuksesan orang-orang itu bukan karena sekolahnya, tergantung satu, kejujurannya. Itu loh yang ada itu artikelnya di majalah terkenal. Penyebab sukses itu bukan sekolah, kejujuran. Terus Katolik apa? Dia tidak hanya memikir menyelamatkan jiwa, dia buka rumah sakit untuk orang. Jadi sekarang kita mau doain si Mawan nih di dalam sini. Ya. Terus yang tadi yang pertama nih 2 tahun ini benar-benar udah berat. Kayak kegencet. Namanya orang kegencet kan tidak enak, saudara. Betul? Sesak kalau kegencet. Ya, tapi tidak tahu biasa enggak gitu loh. Biasanya kan ibadah kalau seperti gini banyak orang gengsian terus enggak mau dia kasih tahu. Begitu enggak mau tuh. Nanti tiba-tiba saya terima telepon dari nomor yang enggak kenal. Pak, yang waktu ibadah di gereja anu tuh saya orangnya itu gitu. Paling sering kayak gitu, saudara.
Ya, bahkan seorang ibu gembala juga seperti itu. Kami KKR di gerejanya, terus ada pernyataan. Di sini ada seorang ibu, engkau tidak pernah tahu keuangan suamimu. Sampai anakmu kuliah, kata Tuhan, engkau tidak pernah tahu keuangan suamimu. Tidak ada yang katakan. Saya ulang lagi, di sini ada kata Tuhan. Tidak ada. Saya ulang lagi, di sini kata Tuhan dengan jelas. Engkau tidak pernah tahu keadaan keuangan suamimu. Sampai anakmu kuliah, kata Tuhan. Berapa hari lagi kemudian ada yang telepon saya. Pak, saya ibu gembala gereja Anu. Yang Bapak KKR di gereja saya. Terus gimana Bu, ada apa? Saya orangnya Pak. Saya tidak tahu uang gereja berapa. Suami saya hanya kasih sebulan sekian juta, sisanya tidak boleh tahu. Itulah suaminya. Jadi dia enggak malu toh kalau angkat tangan. Jadi saya ulang-ulang enggak ada yang kata. Tapi habis berapa bulan kemudian suami mati. Sekarang dia menjadi gembala, ya dia bisa pegang uang sekarang. Saudara ya. Jadi memang kalau saya sering khotbah juga kalau ada ibu-ibu saya bilang tenang aja. Kalau kau enggak dikasih pegang uang sekarang ya paling Tuhan matikan dia kau pegang. Nah itu. Biasanya bapak-bapak keberatan lu, jangan gitu. Ya jangan. Ya kalau memang enggak mau berubah ya dimatikan. Enggak. Orang yang lahir dari roh dilahirkan oleh roh. Bisa mendengar suara roh. Kita tidak pernah diajar. Alkitab bilang, kitab Ibrani bilang, engkaulah imamat engkau dan saya imamat. Zaman perjanjian lama pun imam masuk ke ruang suci bisa dengar. Nah, tidak pernah sampai sana muter-muter cuma datang, persoalanmu beres. Datang masalahmu akan dijawab. Bilang ke depan khotbah gitu aja ujung-ujung. Terus kita kemana gitu loh. Sekolah tidak ada kurikulum, betul? Betul. Ke sekolah kan masih ada kurikulum yang meningkat itu dari SD, SMP, SMA terus mulai kuliah jurusan apa kan kurikulumnya ada. Enggak puter-puter di situ lagi. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Iwan. Saudara. Dan ini yang sedang terjadi. Ya, mestinya mereka menjadi orang-orang yang perkasa di dalam Tuhan, mereka menjadi maaf kata hanya kerupuk-kerupuk di dalam Tuhan. Dan itu kerupuk yang sudah direndam air lagi. Ya, kenapa mereka tidak pernah diajar firman yang benar? Semestinya mereka sampai jadi apa? Tidak pernah tercapai karena mereka tidak pernah diajar. Terus tidak pernah diberitahu oleh Tuhan karena pendeta yang berkuasa gembala bukanlah pendeta rasul dan pendeta nabi. Sehingga tidak tahu rencana Tuhan apa. Ya, oke. Sekarang kita mau berdoa buat Mawan nih. Siapa yang saya suruh doa nih kalau begini? Supaya belajar nih kan. Saudara saya mau saksi sedikit gini. Dulu saya sering ajak banyak orang untuk saya didik untuk pergi melayani. Pernah suatu hari kami ada KKR di satu gereja. Kemudian saya pesan seperti sekarang ini. Ada sakit seperti ini, sakit seperti ini, silakan maju. Terus saya mau doakan, saya turun mimbar. Begitu saya mau turun, Tuhan bilang, suruh si Anu doakan. Tuhan dia baru hari ini pertama ikut pergi pelayanan. Baru hari ini dia pertama ikut. Terus saya dengar Roh Kudus bilang gini, yang sembuhkan orang siapa? Oh iya, engkau ampuni saya. Saya merasa, karena saya sudah terbiasa mendoakan, saya bisa mendoakan dengan kalimat yang baik, orang itu sembuh. Bukan saya ternyata, yang menyembuhkan tuh. Terserah dia doanya kelepotan, mungkin doanya lucu, enggak urusan, karena memang Tuhan yang mau sembuhkan gitu loh. Kita kan sudah terpaku. Betul? Kita ini tidak punya kuasa. Oh ya pendeta, dia khusus. Alkitab sudah bilang, kamulah imamat raja. Jelas sekali semua. Dan saya pun kalau khotbah, saya nggak pernah bilang saudara orang awam. Tidak ada. Awam itu bahasa sana itu bodoh. Kok mau jadi orang awam itu kan artinya bodoh. Kita imam, saudara imam, saya imam. Tidak ada. Saudara orang biasa, orang apa namanya istilahnya sekuler. Tidak ada. Alkitab bilang kita ini imamat rajani. Jelas bukan sekuler. Tapi saya tidak pelayanan, saya kerja. Alkitab bilang, apa saja yang kau lakukan seperti untuk Tuhan. Di Alkitab tidak ada sekuler dan rohani, jelas. Jangan dibuat, oh dia pelayanan sekuler, dia cuma usaha, oh dia ini pelayanan full. Tidak ada Alkitab buat perbedaan. Belajar sejarah gereja itu dibuat tahun 300-an. Adanya pemisahan antara kelompok imam dengan kelompok sekuler. Belajar sejarah gereja. Di zaman Rasul tidak ada pemisahan. Makanya saya tidak mau membuat saudara, oh saudara bukan imam, saudara tidak berhak mendoakan. Tidak. Siapapun berhak. Kenapa? Yang nyembuhkan Tuhan kok. Loh, sekarang kalau saudara cuma disuruh ngantar obat, siapapun yang disuruh ngantar obat, beres kan? Betul. Wah, yang ngantar obat harus MTH. Begitu? Tidak ada. Biar anak kecil kita suruh antar obat itu, kalau obat itu memang mau obat sakitnya dia sembuh, nggak sembuh. Makanya yuk sekarang, yang nggak pernah di sini doakan orang siapa?
Ditunjuk. Iya, supaya terbiasa. Saudara ingat ya. Iya. Nah, itu kan bukan imam berarti kan? Iya. Kenapa? Saya tidak tahu caranya mendoakan. Tidak ada masalah, tak tahu caranya mendoakan. Ya doa aja. Tuhan, ini anakmu sakit di sini. Kiranya Tuhan jamah. Amin. Gitu juga sudah mendoakan. Ya kan, tidak usah kata-kata indah mulai dikarang dulu. Kami bersyukur kepadamu atas perhatianmu, kehadiranmu di tempat ini. Wah, puter-puter sana sini. Sudahlah, kalau doa aja. Ya, saya sering kalau bikin pertemuan-pertemuan, saya tidak mau pakai yang doa lama-lama. Doa aja, Tuhan terima kasih buat makan depan kami mau makan. Amin, gitu loh. Wih, dia doa syafaat dulu, saudara. Dia enak, kenapa? Lah saya dari sekian jam khotbah, dia duduk dengar. Lapar mana? Lapar yang khotbah. Betul. Terus dia doa syafaat dulu. Kita sudah lapar. Kok enak? Iya, biasanya saya udah tahu dia, oh ini panjang-panjang doa, apa saya tunjuk. Gitu. Doa singkat, padat, jelas. Tuhan tidak tuli. Tidak usah dirayu-rayu juga. Kami bersyukur atas kehadiranmu, perhatianmu, kasihmu. Dirayu-rayu dulu, tidak perlu. Ayo Ki, siapa Ki yang tidak pernah doakan orang? Di dalam sini. Bapak, kami kembali lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama memuji Engkau. Tuhan, saat ini kami mau mendoakan saudara kami, saudara Mawan, yang punya penyakit sinus di hidungnya. Kiranya Tuhan mau menjamah dia, mau menyembuhkan dia oleh kuasa-Mu, oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang yang 2 tahun ini hidupmu sangat berat, rasanya mana orangnya? Makanya saya bilang, enggak, aku saya tunjuk. Ya. Tuhan mengasihi. Bagaimana kita membuktikan Tuhan hadir kalau enggak ada apa-apa? Bagaimana kita membuktikan Tuhan mengetahui semua masalah kita kalau enggak ada sesuatu? Makanya Alkitab bilang kan, Allah mana yang begitu dekat seperti Allah kita. Ya dah, terserah saudara mau pakai Allah Yahweh mau apa, buat saya no problem. Kalau saya selalu doa panggil dia Bapa. Saya nggak pernah panggil dia Allah, saya nggak pernah panggil dia Yahweh, saya selalu doa panggil dia Bapa. Karena dia Bapa saya, kata Alkitab. Jadi saya nggak mau debat masalah Yahweh dan Allah, nggak ada, saya panggil dia Bapa. Ya, buat saya no problem, saya selalu doa Bapa, saya selalu doa Bapa, karena memang dia Bapa saya. Kenapa tidak Yahweh? Yahweh itu jauh jaraknya. Kalau Bapa dekat sekali. Terserah mereka mau Yahweh masih jauh jaraknya. Ya toh, sana langit bumi. Kalau saya Bapa dekat serumah. Iya, lebih keren Bapa dong. Iya toh. Kenapa kalau kita panggil dia Yahweh, kita hanya umat. Umat dan dia Yahweh. Kalau Bapa, aku anak. Lain lagi kelasnya. Itu yang didebatin sekarang. Ada yang tetap pakai Allah. Ada yang bilang Allah ini adalah begini-begini. Ada yang bilang Yahweh. Ya, saya bilang saya nggak urus. Saya pakai Bapa. Titik. Dekatan mana? Dekatan Bapa. Tuhan Yesus pun panggil Bapa. Dia nggak panggil Yehova apa. Nggak ada dia pernah panggil begitu-gitu. Betul? Katanya kita murid Tuhan Yesus. Kenapa kita panggil Yahweh? Yalah. Ikut aja Tuhan Yesus panggil Bapa. Loh. Sekarang kita mau doakan dia. Terus apa pesan Tuhan habis doakan dia? Kan masih ada nih, dia punya masalah nih 2 tahun nih kayak hidupnya dia, waduh sakit nih, digencet di sini 2 balok nginjak dia, tekanan. Nah, terus Tuhan mau pesan apa? Suruh bertahan? Atau disuruh apa? Kita nggak tahu. Atau itu ada kutukan keluarga? Kita nggak tahu, saudara. Makanya itulah perlunya bergaul dengan Tuhan. Oh, kau punya masalah, Tuhan memberi kelegaan. Nah, itu omong kosong. Ya, saya tidak tahu. Nah, sekarang siapa lagi yang tidak pernah doain? Ya, kita mau latihan ini, pelatihan supaya saudara tidak jadi pendengar tapi bisa melakukan. Kalau kita bilang tuayan banyak, pekerja sedikit sampai hari ini loh 2000 tahun. Kenapa? Karena kita tidak dilatih hal-hal yang sederhana pun di gereja tidak semua pendetanya. Betul? Nanti pendetamu disuruh, nanti pendetamu. Bangga jadi orang paling penting, semua harus saya. Kalau saya enggak, saudara.
Di persekutuan kita didik mereka. Begini, kau lakukan sendiri. Paling kalau sulit telepon saya, Pak, ini di rumah sakit orangnya kok kayak gini, saya dapat pernyataan begini, tapi kok terus begini, baru saya yang bilang. Oh begini orangnya, begini. Gitu. Jadi supaya mereka berani. Praktek sendiri. Anda tunggu saya, nggak bisa. Yesus pun ngutus murid-muridnya nggak bilang, tunggu aku. Nggak ada. Betul? 70 kau pergi. Zaman sekarang mau mana, mau ngajar. Dia mau pinter sendiri. Terus anaknya mau pinter sendiri juga. Kita terus diajar bodoh. Ya dah, supaya nanti anak kita jadi anak jemaatnya dia lagi, cucu kita jadi cucunya dia punya jemaat, enak betul hidupnya. Iya dah. Yuk, siapa yang tidak pernah doakan orang? Nah, benar, doain sebelahnya sekarang. Doanya apa? Nah, kan begitu sekarang, karena kan bingung. Tuhan, Engkau tahu pergumulannya selama 2 tahun hidup ini rasanya sangat berat. Terima kasih Engkau tahu, dan sekarang mungkin ada sesuatu yang Kau ingin sampaikan kepada dia, bicaralah, begitu doanya. Tumbangi dia tangan sekarang. Tuhan, kami tahu kebenaran Tuhan atas kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang menjawab dia, Engkau yang memberi jawaban. Engkau yang berkuasa Tuhan, karena Engkau adalah Bapa segala Bapa dalam kehidupan kami semua. Biarlah segala kuasa-Mu menuju kehendak-Mu Tuhan untuk saudara kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Harus hamba sampaikan di tempat ini atau nanti secara pribadi ya Tuhan. Amin. Saudara, ada hal yang ini yang sampai hari ini tidak masih jadi perdebatan ya. Ada hal yang bisa disampaikan langsung, ada hal yang dianggap tidak layak disampaikan langsung. Itu sampai hari ini tidak ada aturannya. Ya, sampai hari ini. Jadi kadang-kadang itu semua juga tergantung daripada pertimbangan di roh kita. Hal-hal yang seperti itu. Ya, kita sekolah apapun tidak bisa sampai detailnya seperti itu, saudara. Ya, pergumulannya. Dan saya rasa saya lebih bijaksana menyampaikannya nanti kepada dia. Itu. Ya. Karena banyak orang seringkali juga tidak nyaman ketika ada hal yang disampaikan seperti itu. Jangankan tentang masalah, sakit aja banyak nggak mau ngaku. Saudara, banyak sekali. Nanti udah jalan gitu keluar baru dikejar. Saya yang tadi Pak, saya yang tadi. Itu paling banyak seperti itu. Ya, apalagi kalau pergumulan hidup itu. Ya, sudah Tuhan benar. Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau sendiri mengatakan 2 orang berkumpul, aku hadir. Terima kasih, kami tidak perlu banyak orang, tidak butuh banyak orang untuk mengundang Tuhan. Cukup 2 orang saja, itu sudah cukup dan Tuhan mau hadir. Luar biasa Engkau Tuhan tidak menetapkan syarat-syarat yang berat dan susah. Ada lagi yang hendak Engkau sampaikan ya Tuhan. Amin. Di sini ada yang rohnya berteriak gini, kakak, 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 kakak. Siapa yang saat ini sedang punya pergumulan berat buat kakakmu, kakak, kakak, kakak. Ada. Berat rasanya pergumulan buat saudaramu itu kakak, kakak. Tidak ada. Terserah. Kayak gini emang susah saudara ya kalau tidak terbiasa. Banyak yang diem gitu kadang ya. Kakak. Kakak. Kalau kau ingat kakakmu sedih hatimu. Kalau ingat kakakmu beban rasanya. Mana sih orangnya? Masa saya harus 7 orangnya? Tidak ada yang ngaku. Setiap engkau ingat kakakmu beban. Setiap engkau ingat kakakmu rasa sedih rasanya kalau ingat dia. Aduh kakak saya. Aduh kakak saya. 1. Ada lagi 1 di sini. Ya. Dari tadi saya mau bilang sebelah kanan saya tapi nggak enak. Saudara tahu Yesus itu real. Yesus itu nyata. Saudara tahu Alkitab bilang dia itu tidak di surga kok. Alkitab bilang dia di tengah-tengah kita. Betul kata Alkitab? Jangan selalu bilang dia di surga. Enggak, saudara. Dia Immanuel beserta. Namanya beserta kan jalan bareng.
Betul, kemana-mana bareng itu namanya beserta. Bukan, ya sudah aku dari surga, oke malaikat, Tata ikutin. Nah, Yesus sendiri. Ya, saya berharap dengan begini saudara senang berdoa, rindu duduk di kaki Tuhan berjam-jam menikmati bersekutu dengan Tuhan. Walaupun tidak ada yang kau inginkan, tidak ada yang kau minta. Kenapa? Karena engkau menikmati duduk di kaki rajamu. Engkau menikmati duduk bersama dengan kekasih jiwamu. Banyak orang tidak cinta Tuhan. Buktinya, ya ibadah aja gitu. Jadi tidak ada unsur cinta. Kalau cinta kan kangen. Betul? Kangen tuh tidak bisa tidak ketemu loh. Betul, kepingin ketemu aja. Betul? Nah gitu. Coba sekarang lihat. Adakah engkau mencintai itu? Padahal hukum yang pertama Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan A. Ada tidak hukum pertama itu perpuluhan? Tidak. Pertama nabur. Tidak ada kasih. Karena dia Allah kasih. Dia ingin kita mengasihi. Sekarang coba. Renungkan sekarang sudah kasih Tuhan tidak selama ini? Tidak. Buktinya berdoa hanya waktu perlu. Buktinya berdoa kalau ada yang diminta. Coba orang pacaran saling cinta. Tidak ada itu karena mau pinjam uang datang ke pacarnya. Karena ingin ngomong apa mau datang. Tidak kan cuma ingin berduaan aja. Betul. Adakah kita punya waktu berdua sama Tuhan? Duduk, nyembah, nyanyi. Walaupun tidak ada yang kita minta. Itulah yang namanya cinta. Kita banyak datang hanya karena butuh. Itu bukan cinta. Karena cuma ya kebutuhan. Ya kan? Sekarang kita mau berdoa. Ya. Bapa di surga, terima kasih. Engkau tahu persis semuanya. Terima kasih. Hari ini kami membawa kakak-kakak mereka ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami angkat kakak-kakak mereka ke hadirat Tuhan untuk mendapatkan kasih, perhatian, dan lawatan Tuhan. Sehingga apa yang menyedihkan, apa yang selama ini menjadi beban, dibereskan, dipulihkan, karena Tuhan campur tangan. Terima kasih, karena nyata Engkau hidup, nyata Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu, nyata Engkau mengasihi, nyata Engkau tidak berubah. Terima kasih. Sudah Bapa, atau masih ada lagi hal lain yang Engkau ingin sampaikan? Amin. Di sini ada satu orang yang bilang, paman. Saya nggak tahu paman dari ibu atau paman dari bapak. Sering rohmu menjerit paman. Tidak ada yang punya beban buat omnya? Saya mau tanya, sang ibu punya saudara berapa? Ibu kandung? Nah, ini kurang pasti. Kurang tahu mana ya. Kenapa saya mendengar jeritan di hati itu paman. Kadang ada yang kita tidak ingat, ya karena saat ini tidak sedang dipergumulkan, tapi nanti tiba-tiba, iya, itu sering terjadi. Ya. Jadi nanti dalam seminggu ini, biasanya diingatkan Tuhan, apa yang sering kali di dalam roh, paman. Nanti pasti ingat. Ya, jadi nggak bisa dipaksa, kadang seperti orang sakit juga. Ya, ketika dia sudah rasa berapa bulan tidak kumat, ketika ditanya dia kadang lupa. Ya, udah berapa lama? Saya dulu memang iya. Gitu. Jadi sudah mereda, tapi nanti kumat lagi. Nah, waktu dia reda itu dia lupa bahwa dia pernah sakit seperti itu. Ya, jadi nggak bisa dipaksa. Ya, sudah? Oke. Sudah selesai Tuhan? Amin. Saudara, ada pesan terakhir ya. Roh Kudus bilang gini, ada orang yang Tuhan mau dia selalu berdoa pada jam 5 tepat pagi. Berarti ada orang yang sering kali sepertinya dibangunkan antara jam itu, tapi selalu tidak pernah mau berdoa di jam itu. Itu saja. Bisa dibangunkan selalu rasanya ingin ke kamar kecil di jam itu, bisa. Itu juga kodenya, bisa. Ya. Atau sering kali bangun jam segitu terus nggak bisa tidur lagi, bisa. Ya, belajar melatih kepekaan. Tuhan bilang jam 5. Tetapi selalu lewat-lewat melulu. Ya. Bahkan sangat bolong-bolong terus di jam 5 itu. Nanti ingat siapa yang sering jam 5 bangun. Antara sekitar jam 5 itu dia selalu bangun. Ya, itu bukan karena body clock kita. Itu yang karena jam tubuh kita itu selalu membuat kita bangun jam 5, bukan. Karena Tuhan ingin kita bersekutu dengan dia di jam itu. Saya nggak tahu siapa.
turuti sungguh-sungguh. Ya, turuti sungguh-sungguh. Jangan dibantah, jangan dilawan. Ya, Allah pencipta langit dan bumi itu datang untuk ketemu kita, itu keren banget loh. Tapi kita sombong, enggak Tuhan mau tidur lagi ya. Kesombongan kita punya kesombongan mengalahkan Lucifer, betul? Betul? Lucifer hanya ingin menyaingi Tuhan, betul? Kita menolak Tuhan. Hebat betul ya, lebih tinggi pangkat kita. Kalau saya selalu 1:30, 1:30, selalu antara itu, tidak pernah berhenti. Saya nggak usah lihat jam, sudah selalu di situ. Dan sekalipun saya coba, saking lelahnya saya coba tidur, tidak pernah bisa tidur. Bisa begini tapi tidak bisa tidur, tidak terlelap. Itu tandanya berdoa. Ya, jangan dilawan, karena dilawat oleh. Tapi saya Tuhan tidak ada rasa apa-apa, tidak ada suara apa. Tuhan sedang mendidik. Karena tiba-tiba kalau Tuhan tegur sesuatu, mau terima enggak? Pasti, loh, kok deket gini malah ditegur. Jadi Tuhan mau dirubah dulu hatinya, dilunakkan dulu, barulah diajak bicara. Jadi tidak langsung terus dikasih denger gitu, enggak, kita belum tentu mau. Apalagi tiba-tiba Tuhan ngomong sesuatu yang kita tidak lakukan, enggak mau lakukan. Ya, itu contoh doa Tuhan bilang, jammu berikan ke orang itu. Waduh, mending enggak denger. Ya, ini banyak seperti itu, saudara. Ya, yang tadi telepon saya itu, ya, waktu kami di dalam ibadah, tiba-tiba Tuhan ngomong, kasih tahu dia jamnya. Tadi dia nggak pakai jam waktu itu. Jamnya itu kasih, ada satu orang ibu tua, pendek. Nanti dia akan ketemu ibu tuh. Jam yang mana Pak? Langsung saya dikasih lihat, bentuknya begini. Itu jam paling mahal saya, dia bilang. Saya beli di Jepang. Tuhan bilang nanti engkau akan ketemu seorang ibu pendek kecil dan berikan ibu itu. Ketemu dia, ibu itu adalah pelayan anak jalanan. Memang badannya kecil sekali ibu itu. Dan hari itu tidak pakai jam waktu ketemu. Dia tanya, Bu, kenapa nggak pakai jam? Ibu itu bilang, jam saya rusak, saya belum ada uang untuk memperbaikinya. Dan jamnya dia yang mewah itu harus diserahkan ke ibu yang melayani anak jalanan. Jadi, kalau engkau sering dibangunkan, terus engkau ingin langsung peka, engkau hanya akan jadi pemberontak. Jadi, perlu engkau dilunakkan hatimu berbulan-bulan sampai Tuhan bilang, anakku sudah cukup lunak, barulah diajak engkau bicara. Supaya tidak memberontak. Barulah engkau akan diberitahu diajak ngobrol seperti seorang bapak kepada anaknya. Ya, asik. Diajak ngobrol sama Bapa di surga itu cuma nangis doang. Kenapa hendak layak? Kau dan saya tahu dosamu dan dosa saya terlalu banyak. Ya, hidup kita masih sangat jauh dari yang Tuhan mau. Sampai Tuhan walaupun masih ngelawan tetap disayang tuh pasti nangis saja. Baiknya Tuhan itu. Kita masih ngelawan tetap disayang. Kita masih berontak disayang. Kita masih tidak mau ngerti mau Tuhan, ya tetap disayang. Ya. Oke, sudah. Jam 9 lebih rasanya. Saya nggak perpanjang nanti kelamaan.